HCl adalah gas tidak berwarna yang membentuk kabut putih asam klorida ketika melakukan kontak dengan kelembaban udara. Gas hidrogen atau klorida dan asam klorida adalah senyawa yang penting dalam bidang teknologi dan industri. Kandungan HCl identik dengan suatu larutan, merupakan larutan asam kuat yang terdiri dari atom hidrogen dan klorin. Strukturnya ada H+ dan Cl-. APD atau alat pelindung diri yang harus ada adalah yang pertama, respirator kimia penyerap HCl atau respirator udara. Yang kedua, kacamata atau goggles. Yang ketiga, perisai muka atau pulpes. Dan yang terakhir, sarung tangan karet atau neoprene gloves. Tempat penyimpanan HCl yaitu harus berada di bawah suhu 15 derajat Celcius dan bahan tempat penyimpanannya yaitu harus menggunakan bahan dari tembaga yang tahan dari karat. Sebelum kita melakukan tindakan, yang pertama kita harus melakukan cuci tangan dulu. Setelah itu kita siapkan alatnya. Lalu jangan lupa kita harus pasang awas tanda zat bahaya agar tidak membahayakan orang lain. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alat pelindung diri. Yang pertama ada jas lab, kemudian ada handscoon, lalu ada topi, dan juga hand sanitizer ataupun sabun dan juga air untuk mencuci tangan. Kemudian ada lap, lalu ada tulisan awas zat berbahaya, ada tisu, ada HCl-nya. Lalu ini ember digunakan untuk menampung sampah sebelum masuk ke dalam tong sampah. Nanti zatnya dulu ditaruh di kresek sebelum masuk tong sampah. Sekarang saya akan menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama kita memakai jas lab. Lalu kita memakai masker. Lalu kita pakai topi. Dan yang terakhir kita memakai handscoon. Jika cairan HCl tumpah, hal yang kita lakukan, yang pertama jangan panik, dan yang kedua kita beri tanda seperti ini dengan tulisan awas zat berbahaya, lalu simpan di daerah cairan yang tumpah tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga kita panggil petugas laboratorium. Setelah memanggil petugas laboratorium, selanjutnya karena HCl adalah bahan yang asam, kita berikan bahan yang basah untuk menetralkan. Contohnya adalah garam. Setelah diberikan garam, lalu tambahkan sedikit air agar tercampur larutannya. Tunggu beberapa saat. Setelah itu, siapkan lap dan bersihkan cairan yang tumpah tadi. Setelah dibersihkan, jangan langsung disimpan di tempat sampah, tapi siapkan ember terlebih dahulu. Setelah dimasukkan ke ember, siapkan kresek ataupun wadah untuk membuangnya. Setelah di dalam kresek ataupun wadah, langsung kita masukkan ke dalam tempat khusus untuk zat-zat berbahaya ataupun zat B3. Selesai itu untuk tindakan tumpahan zat cair HCl.
Pada tahap evaluasi, setelah melakukan tindakan, kita membereskan alat terlebih dahulu. Kemudian melepaskan alat pelindung diri. Kemudian jangan lupa untuk kembali mencuci tangan. Setelah itu, kaji terlebih dahulu apakah ada bahan kimia yang terkena tubuh atau tidak. Apabila ada, segera hubungi bagian K3.